bersyukur karena di tengah-tengah pandemi Tuhan masih memberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Biar kita agung-agungkan Dia. How wonderful Jesus is name. Mari kita nyanyikan puji-pujian ini bersama-sama, lalu kita akan masuk di dalam ibadah syukur kita. John akan memimpin kita dalam pujian ini. Sebelum kita masuk di dalam lagi, mari kita berdoa. Kita mulai kepada Tuhan yang harus kita tahu bahwa Tuhan begitu baik buat kita. Di mana Dia boleh menuntut hidup kita sepanjang hari ini, buat kasih setianya. Dan kita bawa hati kita, Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini yang kita berikan. Kami tahu Bapak pada satu kebetulan kami ada di tempat ini. Tapi kami percaya ya Bapak, bahwa Engkau akan memberkati kami Tuhan. Engkau akan mengurapi kami akan diubah Tuhan menjadi manusia baru Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini kami mau datang dengan hati yang halus Tuhan kepada Engkau. Kami mau katakan Tuhan bahwa what a beautiful name you are Jesus. Because your name is powerful Jesus. Your name is beautiful for us Jesus. Kami harus akan Engkau. Kami mau masuk kepada Engkau lebih dalam lagi. Mari saudara, saya mau berbakti ke diri. Kita mau puji Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dan menyanyikan pujian ini, What a beautiful name you are Jesus.
voice, every heart in our houses and adore. In the land of every faithful soul, you are good and your faithfulness is sure. And then your hands we praise and all the nations sing. Praise our God, your name is shall endure. We are forever yours, we will always praise. Praise our God, your love we shall endure. Silakan dulu kembali. Tuhan yang memiliki kita, biar kita mengasihi Dia lebih dalam lagi. Dia membayar dengan harga yang mahal, sehingga kita dapat gratis, tapi bukan berarti murah. Biar kita terus mengasihi Dia lebih dalam lagi. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. How I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart, I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. How I love you, Lord.
so near. There's no one or nothing can be exalted somewhere like you, Jesus. We exalt your name. We give you glory, Jesus. Oh, we exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. We bless your name. I exalt thee. Oh Lord, we exalt your name. I exalt thee. We give you glory. We sing hallelujah. Let your name be exalted. Thank you, Lord. Thank you, Father. We are here to give our heart to give you praise. We bring our Lord Jesus together with your people here to magnify your name, to exalt your name. Let your name be magnified, oh Jesus. Nama di atas segala nama yang ajaib itu. Nama yang menyembuhkan, nama yang membebaskan, nama yang membuat kami berkemenangan di dalam Engkau, Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Berbicara buat kami, urapi apa melayani. Kami sambut firman-Mu. We are ready to be blessed through the word of God in the name of Jesus. Every believer say, Amen, Amen. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Gimana di sini? Kita akan sebentar dengan sharing singkat yang disampaikan oleh Bu Morin. Silakan kita tersambut sharing singkat yang disampaikan Bu Morin. Mari kita sambut Morin yang berkenan. Shalom, selamat pagi teman-teman di sini. Beberapa waktu yang lalu saya menemukan satu kotak foto-foto lama. Di foto itu ada salah satunya saya sedang merayakan ulang tahun saya yang keempat atau kelima. Di foto itu ada orang tua saya, ada adik-adik saya, dan banyak teman-teman kecil saya mengelilingi di sekitaran. Yang menjadi perhatian saya, di foto itu teman-teman saya itu kebanyakan sih udah nggak ingat lagi. Ada 1-2 orang yang saya masih ingat karena kita tumbuh sama-sama dan kita pergi ke sekolah sama-sama. Tapi yang lain saya udah nggak ingat lagi. Sampai Ben sama saya lagi lihat-lihat foto, Mom, who's this? Who's that? I don't know dia. Terus terang, udah nggak ingat. Ketika kita masih kecil, kedua orang tua kita yang memilih siapa yang menjadi teman kita, ya kan? Kita nggak punya kriteria teman seperti apa yang menjadi teman kita. Mereka itu dipilih berdasarkan
lingkungan tempat kita tinggal, gereja yang mereka pergi, dan anak-anaknya, teman-temannya orang tua. Mereka yang memutuskan, kamu main sama si A, si B, si C. Udah, langsung diamprokin, ayo main sama-sama. Jadi deh ulang tahun. Ketika kita mulai tumbuh besar, kita sudah mulai memiliki kriteria teman seperti apa yang kita inginkan. Tapi belum tentu itu tepat untuk kita. Ketika kita mulai masuk SMP, SMA, kita maunya berteman sama teman-teman yang populer, yang dekat. Pengennya masuk di grup-grup, umpamanya tim basket yang kebanyakan menang terus. Kalau yang kalah dulu, aduh enggak terus. Ketika kita istirahat makan siang, kita pergi ke kantin atau ke kafetaria. Di sana kebanyakan ada meja-meja, tapi ada satu meja yang duduk cuma teman-teman yang populer, yang grupnya favorit di situ. Dan teman-teman yang lain tuh gerumun kayak laler. They want to be involved, they want to be included in that group. Pengen ikutan populer. Sepertinya kalau udah masuk ke dalam grup itu, kualitas hidup langsung meningkat. Sepertinya. Jadi ternyata keinginan kita itu untuk bergaul dan berteman dengan orang lain itu sudah dimulai sejak kita kecil, kita remaja. Karena apa? Karena itu sudah ditanamkan oleh Tuhan kepada kita. Seperti yang disampaikan Pak Johan minggu lalu, kita itu diciptakan bukan untuk hidup sendiri. Kita itu harus berteman, berkawan dengan orang lain. Dan itu clearly disebutkan dalam Kejadian 2 ayat 18. Saya nggak sebutkan ya, tapi itu nanti ada di screen. Jadi kita memerlukan teman di dalam hidup kita. Kitab Amsal banyak mengajarkan tentang persahabatan. Saat kita lagi sedih, kita memerlukan teman. Teman yang baik akan datang menghampiri kita, memberi masukan, memberi dukungan, memberikan masukan-masukan yang jujur, nggak cuma nyeneng-nyenengin kita. Apalagi teman yang seiman. Mereka datang berdoa dengan kita, memberi kekuatan, memberikan ayat-ayat Alkitab supaya kita kembali ke jalan yang benar. Kita saling diasah, saling menguatkan. Jadi itu yang sebetulnya hal-hal yang begitu bisa merubah kita menjadi suatu karakter yang seperti karakter Tuhan. Itu yang kita perlukan. Karena pengaruh teman itu begitu kuat dalam kehidupan kita. Berlahan-lahan pola pikir kita, kelakuan kita, karakter kita akan berubah menjadi seperti orang-orang yang di sekitar kita. Makanya kita perlu berhati-hati memilih siapa teman kita. Dan hal ini sudah disebutkan dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Teman sepergaulan bisa aja menarik kita menjauh dari Tuhan. Sehingga perspektif kita ketika kita melihat teman-teman kita yang kehidupan rohaninya sehat, reaksi kita bisa aja, itu mah bukan gue banget. Ngapain juga doa sampai lutut-lutut lecet kayak gitu, nggak usah lah, biasa-biasa aja. Yang penting baik sama orang. Di situ kita memerlukan pertolongan Tuhan supaya kita dapat menjadi teman yang bisa membawa orang dekat dengan Tuhan dan mengenal Dia lebih baik. Tentunya ketemu orang yang sempurna itu impossible. Kadang bersahabat dengan diri sendiri aja tidak bisa. Yang ada kita kemungkinan ketemu orangnya yang menyebalkan, yang mengesalkan. Tapi bukan itu maksudnya. Yang menjadi masalah adalah dengan siapa aja orang-orang yang kita izinkan untuk berada di sekitar kita, yang bisa mempengaruhi kita untuk menjadi orang yang lebih baik, to be a better person, yang membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Itu ada di Mazmur 1 ayat 1. Pak
pagi ini saya mau sharing bagaimana kekristenan telah mengorbankan persahabatan saya. Saya panggil teman saya itu namanya Bunga. Bunga adalah salah satu sahabat baik saya ketika saya sampai di Perth. Kita bersamaan sampainya di sini. Dan kita berangkat ke Perth sama-sama belajar bahasa Inggris, sama-sama berjuang mencari pekerjaan pertama di kota Perth, sama-sama punya anak sebaya. Kita main titip-titipan anak, dan itu bertahun-tahun seperti itu. Kita berbeda agama, tapi kita udah dekat sekali kan keluarga. Dan saya menikmati pertemanan saya itu. Seneng banget punya teman kayak si Bunga. Perjalanan waktu dan pengalaman hidup membuat saya suatu waktu duduk, kayaknya saya kok kepingin banget lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan itu sudah begitu baik sama saya. Selama ini dia sudah memelihara saya dengan baik. Dan I want to do something more than this. I just don't want to go to church, sit there, and then go home. Saya kepingin berbuat sesuatu yang lebih dari itu. Di situ saya mulai hadir ke persekutuan, ketemu dengan teman-teman seiman. Di situ kita sharing, punya similar interest dan value. Sementara saya sama si Bunga ini masih berteman baik. Seperti biasa kita jalan ke Fremantle, kemana. Ayo Maron yuk, kita pergi yuk ke Fremantle, gini. Ya, gue pagi ke gereja, mungkin sorean kali ya. After church gue datang deh ke sana. Dengan bisa, toko udah pada mau tutup lagi ke sorean. Ya udah lain kali kita planning. Oke. Nanti kali lain dia telepon, mau dia ke Maya nih lagi ada big sale. Kita lihat-lihat yuk, cuci mata terus kita makan di sini. Ya nggak bisa, gue mau ada doa ibu ntar malam. Gue mau ada persekutuan, pendeta gue mau datang, mau persiapan ini nih. Nggak bisa, nanti di lain kali kita atur lagi. Oke. Kali lain nggak bisa juga, gue mau latihan choir, mau Natalan, mau disuruh Pak Johan dekor gereja, gini. Nanti deh kita atur waktu kapan. Ternyata prioritas saya mulai berubah. Waktu saya tidak sefleksibel seperti dulu lagi. Dan saya merasa si Bunga ini gak suka sama saya dengan kegiatan saya yang lalu. Dia gak suka. Pertemanan kita udah mulai terasa aneh. Dan kalaupun ada waktu kita ngumpul ngopi bareng, obrolannya juga kering. Dan saya merasa pelan-pelan kita mulai bukan seperti dulu lagi. Di situ saya bergumul dalam hati saya, ya ampun kenapa begini ya. Terus saya berdoa sama Tuhan, saya ini kan kepengen dekat sama Tuhan, tapi kenapa saya urusannya sama si Bunga jadi runyem begini nih Tuhan. Kejadian ini membuat saya sadar bahwa memilih untuk dekat dengan Tuhan itu dapat membuat persahabatan saya dengan si Bunga berakhir. Terus terang menyedihkan. Sedih punya teman, kehilangan teman itu menyedihkan. Dari kejadian ini saya mengambil 3 pelajaran penting. Pertama, dasar keimanan kita itu tidak terletak pada opini teman atau keluarga. Kenyataannya Yesus Kristus mati untuk saya, untuk kita semua. Dan kita menerima Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Kedua, segala yang kita miliki itu dari Tuhan. Rencananya selalu baik untuk kita, dan caranya itu susah diterima oleh nalar pikiran kita. Jika Tuhan memutuskan mengambil persahabatan saya dan itu menyakitkan, tapi saya tahu bahwa Tuhan itu sedang memproses saya untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi dalam prosesnya itu Tuhan juga baik sama saya. Dia mengirimkan lebih banyak teman-teman baik di persekutuan, di gereja,
Dan mereka itu mensupport saya, mendukung saya dalam segala hal. Tapi yang terpenting apa? Saya merasa mereka itu yang menarik saya menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, kita harus mengasihi teman-teman yang tidak mengenal Kristus. Ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu harus dilakukan dengan lembut dan saling respect. Itu disampaikan di dalam 1 Petrus ayat 3 sampai 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Saya sadar waktu itu sikap saya terhadap si Bunga kurang tepat. I wasn't nice and kind to her. Tuhan menyadarkan saya supaya jangan menjadi orang yang mentang-mentang, buta hati, buta pikiran. Dan saya harus selalu mempertimbangkan baik-baik apa saja yang saya anggap benar. Mari bijaksana memilih teman. Semoga kita semua diberikan hikmat dan kebijaksanaan memilih pertemanan yang sehat. Teman-teman yang bisa menolong kita bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik dan bertumbuh dalam iman yang membawa kita ke dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Biarlah kita menjadi bijaksana dalam memilih komunitas kita. Terima kasih. Haleluya. Saudara diberkati. Sungguh indah ya kalau setiap saudara diberikan kesempatan untuk menjadi berkat lewat perkataan kita. Hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana untungnya kalau kita membangun true friendship, komunitas atau teman yang sejati. Tadi Ibu Morin telah menceritakan panjang lebar kesaksiannya dan bagaimana kesimpulan akhirnya. Dan sekarang kalau kita sebagai komunitas dalam Tuhan, Tuhan ingin supaya kita memiliki true friendship. Bilang sama-sama kiri kananku, teman yang sejati. Saya mau menjadi teman sejatimu. Haleluya. Amsal 17 ayat 17 katakan begini, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi bukan tinggalkan mentang-mentang atau melupakannya, tetapi kita mau sampai selama-lamanya. Ada 3 level persahabatan, 3 level quality of friendship. Pertama good friends, yang kedua close friend, yang ketiga true friend. Saudara mau jadi true friend? Kita belajar dulu yang good friend. Good friend kayak tadi Bu Morin sudah cerita, carry each other. Kalau saudara mau carry each other, saudara berani menabur kebaikan, waktu, kadang-kadang hadiah. Kalaupun keluarga dibutuhkan elusan, kehadiran, saudara bisa menabur tanpa jemu-jemu, karena orang yang menabur pasti akan menuai. Galatia pasal 6 ayat 7-9 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Galatia 6 ayat 7-9. Sebab barang siapa menabur dari dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Berarti harus setia. Menabur kebaikan kadang-kadang kalau dia baik, tetapi Tuhan mau kita berbuat baik, tidak peduli apapun situasinya. Kita saling care satu dengan yang lain. Siap?
Itu baru level teman yang baik, good friend. Mau menjadi teman yang dekat, close friend. Apa sih syaratnya menjadi close friend? Kalau kita menjadi close friend, kita harus punya kemauan dan kemampuan building effective communication. Bagaimana membangun komunikasi yang efektif, siap menjadi pendengar. Jangan cuma mau didengar. Hari ini saya senang sekali Bu Moren bisa saya dengarkan, dan manis sekali isinya. Amin. Tuhan itu ngasih. Next time aku mau dengar yang lain-lain, siap-siap ya. Saudara akan menjadi bertumbuh karena punya kesempatan menabur sesuatu yang baik, dan kita siap menjadi pendengar. Mendengar yang efektif itu membuat kita menjadi orang yang berteman secara dekat, karena bukan saja didengar tapi bisa mendengar. Yang kedua, kita perlu memberikan kesembuhan, jadi berikan solusi daripada berikan pentungan ataupun judge. Jadi kalau kita kepingin menjadi close friend, coba terus jangan menyakiti, tetapi memberikan damai, kesembuhan, minimal senyuman. Coba itu juga sedikit. Kalau pakai masker susah lihat senyumnya ya. Tetapi kalau kita senyum sementara kena getah atau kemarahan, langsung redah kemarahannya ya. Jadi kita perlu berbagi senyum, berbagi kesembuhan yang menyenangkan lewat kata-kata seperti yang dituliskan dalam Amsal 12 ayat yang ke-18. Saudara mungkin lihat Amsal pasal 12 ayat yang ke-18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bilang, lidahku bisa mendatangkan kesembuhan. Jangan lancang mulutnya, nanti seperti tikaman pedang. Ya, saudaraku. Jadi pertama kita harus menjadi pendengar yang baik. Kedua, memperkatakan untuk kesembuhan bagi orang yang sedang sedih atau sakit hatinya. Yang ketiga, kita perlu berlaku tulus dan jujur. Tulus dan jujur dituliskan dalam Amsal 18 ayat yang ke-24. Bagaimana sih menjadi orang yang tulus dan jujur itu? Kalau kita tidak tulus, tidak jujur, akibatnya sulit untuk dijadikan teman dekat. Amsal 18 ayat 24, sama-sama kita baca yuk. 2-3. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Iya, tidak bisa kita pilih, tetapi otomatis naluri kita kepingin menjadi dekat seperti saudara kita sendiri. Kadang-kadang saudara sudah jauh, apalagi kita perantauan. Tetapi begitu banyak saudara-saudara seiman yang bisa menjadi teman dekat dalam hidup kita, karena tidak menjerumuskan kita ke dalam kecelakaan. Untuk itulah kita sungguh-sungguh bersyukur karena kita memiliki komunitas gereja yang seringkali mengarahkan kita kembali kepada firman Allah, back to the Bible. Karena di dalam firman Allah kita menemukan golden rule yang selalu membangunkan iman kita. Dan yang berikutnya, kita perlu menjadi teman dekat apabila kita memberikan simpati dan empati. Itu sebabnya kalau saudara selalu memberikan rasa hormat atau rasa bela sungkawa saudara kepada yang lain yang sedang berkesusahan, maka saudara pasti akan menjadi teman dekatnya. Seorang misioneri, dia sempat dikirim ke satu tempat Afrika, dan di sana dia bawa anaknya, dia bawa istrinya, tetapi daerah itu dulu masih rawan Injil, jadi dia akhirnya diancam oleh kepala sukunya. Istrinya sudah dibunuh, anaknya dibuang ke laut, sungai yang ada buayanya, dan tinggal dia seorang diri. Dia sebenarnya mau give up, pulang kampung aja, tetapi dia ingat dia harus menjadi teman dekat walaupun sedang dimusuhi. Tuhan bilang kita harus menjadi orang-orang yang siap menabur kebaikan di tengah-tengah kesulitan. Kalau dia baik, gampang ditaburi. Tapi ini mau bunuh, sudah bunuh istrinya, anaknya, sekarang dirinya lagi. Akhirnya dipenjarakan, dia sementara meraung-raung, tidak ada lagi yang bisa tolong. Injil belum sampai kepada orang yang ingin diinjili.
tapi dia sudah teraniaya sedemikian rupa. Tapi tangan Tuhan tidak kurang panjang dan tidak pernah terlambat untuk menolong. Akhirnya satu ketika diizinkan terbakar, kebakaran dan dia lolos. Tapi sementara dia melolos begitu, dia dengarkan jeritan anak bayi yang menangis. Dia tidak rela untuk meninggalkan tempat supaya dia segera selamat dari kebakaran itu, tapi dia masih mengambil anak bayi itu. Sementara anak bayi itu digendong, dia lihat ini ternyata anak bayi yang mau bunuh dia. Kepala suku yang punya anak bayi, dia ambil atau tidak, dia harus kembalikan, tetapi dia yang sedang mencari pasti akan siap untuk dibunuh karena ketemu langsung. Tapi dia minta kemurahan Tuhan dan dia kembalikan. Tidak, aku siap mati kalaupun aku harus mati. Dia bawa kepada kepala sukunya, lalu kepala suku dia bilang, ini orang yang saya mau bunuh, kenapa dia masih mau menolong bayi saya terpindah dari kebakaran? Akhirnya nggak bisa dibunuh dan dia selamat. Kepala sukunya bisa terima Injil. Kadang-kadang tantangan datang mau membunuh kehidupan kita, tapi kalau kita tahu kita datang kepada orang-orang yang jahat sekalipun, demi untuk kebaikannya, pasti Tuhan akan bela kita. Di tengah-tengah, di sekitar, dimanapun saudara berada, bekerja ataupun hidup berkomunitas, pasti ada orang-orang yang sedang membutuhkan. Saya berdoa supaya Tuhan membuka mata hati saudara, memberikan kesempatan dan menggunakan kesempatan itu untuk menjangkau orang-orang yang belum terjangkau dengan kebaikan. Walaupun kita kadang-kadang pasti akan terancam, tetapi ingat, tangan Tuhan tidak kurang panjang sama orang. Roh Allah yang ada dalam hidup saudara lebih besar dari roh orang-orang sekitar kita. Jangan give up dan terus maju melayani Tuhan. Kadang-kadang terjadi kesalahpahaman seperti terjadi antara Jesse dan Lewi. Dia merasa 10 tahun sudah enak sekali bersahabat, tapi satu ketika tiba-tiba kehilangan kesempatan. Ternyata cuma satu persoalannya. Waktu mereka ngekos bareng-bareng, dompetnya jatuh dan dia simpan di tas. Tapi dia lupa kasih tahu Jesse, ini dompetmu saya temukan. Dia lupa. Tapi tidak ada maksud jahat untuk mengambil dompet itu, tapi karena terjatuh diamankan. Si Lewi akhirnya dia katakan, mana dompet saya, mana dompet saya? Ketemu di dompetnya Jesse. Si Jesse kan tertuduh, kamu ambil dompet saya ya? Sudah tidak mau tahu, tuduh menuduh membuat mereka putus hubungan dan akhirnya tidak enak satu dengan yang lain, tidak bicara. Setelah itu akhirnya disadarkan yang naruh dompet itu ke dalam tasnya karena menemukannya. Dia katakan, masa gara-gara ini aja saya kok tidak bisa bicara satu dengan yang lain. Udah deh, saya mau minta maaf deh. Ajak bicara sulit, dipanggil sulit, karena semua buang muka, lihat tembok, lihat monyet lebih enak daripada lihat dia kan. Tapi kita harus sadari bahwa itu harus diperbaiki. Akhirnya Jesse juga sadar, dia datang dan berkata, aku harus minta maaf. Maafkan saya ya, ternyata kenapa ada di dalam dompet atau di tas saya dompetmu, karena saya menemukannya jatuh di situ. Ini true story-nya. Maukah kamu maafkan saya? Ternyata kan tidak ada juga yang hilang. Akhirnya mereka baikan lagi. Jadi kalau kita mengerti membangun komunikasi yang efektif, itu harus membangun dengan cara apa? Dengarkan. Jangan cuma mau didengar. Yang kedua apa? Sembuhkan. Kata-kata kita menyembuhkan yang lain dan berlaku jujur dan tulus dan simpati dan empati. Nah sekarang, kalau kita sudah tahu true friendship, teman sejati itu sangat baik, maukah saudara melakukannya? Kadang-kadang kita bisa lakukan setahun, 2 tahun, 10 tahun capek. Padahal Tuhan belum datang. Tuhan mau menjemput kita saat kita jangan lagi capek, ya. On fire, mesti terus menggebu-gebu, bergairah. Kita harus memiliki spirit. Tentu roh kudus yang mampu memberikan spirit atau gairah untuk tinggal dalam keharmonisan di dalam Yesus Kristus, persaudaraan di dalam Yesus Kristus.
Jadi kalau roh Allah yang ada dalam kita itu terus kita pelihara, terus kita sanjung, terus kita ajak bicara, terus kita mau bersahabat dengan dia, maka dia akan menolong kita untuk terus maju, bersemangat melakukan sesuatu bagi orang lain, mendatangkan kebaikan bagi mereka. Mau saudara? Jadi Roh Kudus itu akan memenuhi kehidupan kita, sehingga apapun yang menjadi kesulitan saudara, persoalan besar dijadikan kecil, yang kecil dihilangkan. Bagaimana? Coba gerakan. Persoalan besar jadi kecil, yang kecil dihilangkan. Maka beres persoalannya, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Pemain musik saya ajak kita nyanyikan pujian ini. Ku cinta keluarga Allah. Tahu lagunya kan? Jadi saudara coba gerakkan. Katakan, saya mau menjadi teman sejati seumur hidupku. Amin. Karena teman yang sejati itu tidak dibatasi oleh kata-kata, tidak dibatasi oleh waktu, dan tidak dibatasi oleh cara. Dimanapun saudara berada, kalau saudara mau menjadi teman sejati, mari jadi keluarga Allah. Jadi teman sejatinya Tuhan dan sesama. Berdiri yuk. Ku cinta keluarga Tuhan, terkami mesra sekali, terkuasa dikasihi, betapa aku menjadi menjadi true friend. How many of you want to be a true friends with the people surrounding you? Saya percaya kalau kita menjadi true friends, Tuhan akan senang tempat ini, amin. I believe that God will be really happy if we, one with another, be able to build true friends. At the time when our friends in struggle, we give our hands to help them. At the time we see our friends struggle with their sickness or her sickness, we come to pray for her, for him. Amen. Now, I'll give you a chance. Look at the some people surrounding you. Coba lihat teman-teman kiri kananmu. Dan saya kasih waktu. Coba begini. Bilang sama kiri kanan begini. Coba ceritakan sesuatu yang baik tentang temanmu. Bilang gini, kalau ibu-ibu atau bapak lihat temanmu itu mungkin pakaiannya menarik, bilang gini, wah pakaianmu benar-benar menarik banget. Yeah. Just look at your friends around you, next to you. Just look at, something that really impress you. Could be their smile, could be their appearance, their outfit. Say something good about your friends, right? Say something good about your friends who's sitting next to you, right? Say something good about your friends, right? Look at your friend first, right? And then try to find something that really impress you. Could be, their smile, could be their hairstyle, could be their, whatever that you can see. And say it to them, right? And say, I like you, right? I want to be a true friend to you. Coba tuh, bilang kiri kanan, lihat kiri kanan, apa yang menarik, bilangin. Bisa berdiri tidak apa-apa. Bapak Ibu kalau mau berdiri samperin, bilangin, kamu luar biasa, bilangin ya. You can, approach your friend, approach your friend, say something good for them. I love you here, I love seeing you here.
Masih tetap berdiri ya, let's stand up together. Stand up together. Ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, bertapaslah ku menjadi keluarganya Tuhan. Ayo sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Betapakah ku menjadi keluarganya Tuhan. Saya ingin begini, gandengan tangan bukan sama sebelahnya, ya. Hold your hand with the people or another person, not only next to you, but you can, come up from the chair and just try to find someone else and hold his hand or her hands and sing together this song. Coba keluar tempat ini, ibu cari siapa, jangan sebelahnya, jangan sebelahnya, jangan sebelahnya, coba keluar cari yang lain, cari yang lain. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapakah ku menjadi keluarganya. Sekali lagi mari katakan ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapakah ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapakah ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapakah ku menjadi keluarganya Tuhan. Oh, kita berikan suara bagi Tuhan. Haleluya. Bapak bisa kembali lagi ke panggilannya, saya balikin kepada worship leader. Silakan duduk kembali. Kita berdoa ya, terima kasih Tuhan karena berkat yang Engkau anugerahkan memiliki sahabat dalam keluarga ilahi ini bisa untuk selama-lamanya. Bantu kami Roh Kudus supaya kami terus bisa dimampukan menabur kebaikan di tengah-tengah ketidaknyamanan. Terus menjadi orang-orang yang dekat dengan segala kriteria yang kami sudah pelajari bersama. Kami percaya setiap firman-Mu yang ditaburkan tidak berlalu dengan percuma, tapi termeterai oleh kuat kuasa Roh Kudus dan membangunkan gairah kami untuk terus siap membangun persahabatan yang sejati. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, apapun tugasnya, semua Tuhan balas dengan segala kelimpahan berkat. Saatnya tiba, izinkan kami untuk bisa menabur dalam keuangan yang Engkau telah berikan, percayakan pada kami. Biar setiap taburan kami bisa menjadi berkat bagi pelayanan masa depan gereja ini. Biar kemuliaan Allah sampai kepada bangsa-bangsa di sekitar kami. Kami berkati Tuhan, negara ini biar dipenuhi dengan kuasa keselamatan. Curahkan mujizat
urusan keselamatan. Kita berdoa untuk negeri ini supaya roh kekerasan, roh kebutaan mata hati dibatalkan, dihancurkan kuasa. Berikan hati mereka untuk mau berkorban, mencari Tuhan dan segala kebenarannya, sehingga tempat ini pada waktunya akan dipenuhi dengan bangsa-bangsa. Pakai hidup kami semuanya menjadi berkat bagi orang lain. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan semua penaburan anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan. Sebelum kita menaburkan benih-benih keuangan yang ingin kita sampaikan, saya mau sampaikan pengumuman gereja. Saudara tetap diundang untuk tetap hadir hari Selasa dan Jumat jam 10 sampai jam 12 di tempat ini. Ada doa supaya kita dipenuhi dengan kasih ilahi kuasa Roh Kudus. Dan setiap hari Rabu ada komsel home group yang diadakan di Brooklyn Green jam 10 sampai jam 12. Saudara yang lagi day off silakan mampir ya, supaya semua bisa terbangun imannya menjadi keluarga ilahi. Dan malamnya hari Kamis jam 8 tetap diadakan online service bagi pemuritan yang ingin belajar Alkitab. Ada dalam bahasa Inggris dan juga ada dalam bahasa Indonesia. Saudara bisa daftarkan diri bagi saudara yang ingin ikut, biar saudara bisa makin dilengkapi oleh firman Tuhan. Oke, sekarang kita nyanyikan puji-pujian. Saudara yang memberikan persembahan, ini waktunya kita memberikan. Satu lagi momen friendship. Oh, minggu depan ada acara khusus Friendship Day, tolong brosurnya dikasih lihat. Ini acara khusus, jadi Bapak Ibu jangan lupa catat baik-baik. We have a Friendship Day special event. So if you want to know what sort of things that we will do next week, I just guarantee that next week will be interesting for you. Jadi minggu depan benar-benar sangat memberkati kita. Undang temannya datang untuk sama-sama kita join di dalam Friendship Day next week. Karena bulan ini topik kita soal friendship. Jadi next week kita ada acara khusus di tempat ini. Undang teman-temanmu. Saya percaya Bapak Ibu jangan takut kena COVID, karena kalau selama kita jaga protokol kesehatan, kalau sakit di rumah, kalau tidak sakit datang ibadah sama-sama, saya percaya kita tetap bisa ibadah dengan baik. Cari-cari baik-baik. Sunday 20 Maret jam 11 ada beberapa acara di situ, ada game, ya kan? Ada beberapa family juga yang akan juga memberikan nyanyi bersama choir dan sebagainya. Ya, catat baik-baik, ke depan kita akan ibadah bersama-sama di acara Friendship Day. Kita akan berdoa untuk persembahan. Sudah? Persembahan silakan. Mari kita nyanyikan Dancing My Soul. Dancing my soul, my Savior's unto thee. How great thou, how great thou. Dengan sukacita.
sejak kami pulang diberkati Tuhan. Let the blessing of Father God, the grace of Jesus Christ, and the fellowship of peace from the Holy Spirit rest upon us from today onward. In the name of Jesus we pray. Every believer say, Amen. Amen.